Shalom teman-teman semua, apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Semoga apapun yang sudah kita lalui sepanjang hari kita masih terus bersuka cita dan penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Penatua Paringan yang sudah mau selalu menemani pemuda. Terima kasih dan selamat datang juga untuk Bapak Pendeta Rismas yang akan memberitakan firman Tuhan pada hari ini untuk kita semua. Teman-teman, tema kita pada hari ini adalah domba di tengah serigala. Ibadah kita hari ini akan berjalan secara otomatis sesuai dengan tata ibadah yang ada di layar kaca kita semua. Sebelum memulai ibadah, saya ingin mengingatkan kepada kita semua mengenai beberapa hal. Yang pertama, selama ibadah berlangsung, mohon agar mikrofon dinonaktifkan dan diaktifkan ketika ada instruksi dari petugas atau pelayan firman. Yang kedua, mohon agar menggunakan baju yang sopan dan rapi. Yang ketiga, jika ada kendala atau pertanyaan seputar ibadah pemuda, dapat menghubungi pengurus pemuda. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau sejenak tinggalkan semua beban kita, keluh kesah kita, kekhawatiran kita semua ke Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Saya persilakan teman-teman semua untuk bersatu sejenak. Saat teduh selesai. Teman-teman, kita mau menaikkan syukur pujian kita ke Tuhan, kita mau selalu bersyukur karena cinta Tuhan yang tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi, kasih setia Tuhan tak akan pergi dari kita. Untuk itu, mari kita angkat pujian, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Baik teman-teman, kini tiba saat mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Kami bisa berkumpul di sini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang mau memberkati Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Tuhan yang mau pakai kami semua Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kiranya semuanya berkenan Bapa dan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, tiba saatnya kita mau datang ke hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Kita mau mohon ampun ke Tuhan. Banyak hal buruk yang sengaja maupun tidak sudah kita lakukan, tapi kita mau datang ke Tuhan, kita mau mengakui segala kesalahan dosa kita mau minta ampun, tapi sebelumnya kita mau mengangkat lagu pujian sampai akhir hidupku. Dasarku berharap, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah.
kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saya persilahkan teman-teman untuk mengakui dosa secara pribadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami, benar Tuhan, Engkau yang mengenal kami Tuhan lebih dari siapapun. Engkau tahu sesungguhnya hati kami Tuhan, semua yang kami lakukan Engkau tahu Tuhan. Dan pada saat ini, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mengakui segala kesalahan dosa kami Tuhan di hadapan-Mu, semua perbuatan yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami seringkali membuat orang tua kami, sahabat kami, kecewa Tuhan dengan semua tingkah laku kami, terlebih kepadamu Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa kesalahan kami, dosa yang kami lakukan secara terus-menerus Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan.
Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah manusia yang terbatas Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Di saat kami bimbang, di saat kami takut, kami merasa sendiri, kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kami. Tuhan yang selalu membimbing jalan kami Tuhan, Tuhan yang selalu mampukan kami untuk melalui semua masalah yang kami hadapi sekarang Tuhan. Mungkin kami nggak bisa nyebutin salah satu semuanya masalah ini kepada teman-teman kami, orang tua kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan tahu pergumulan kami masing-masing. Tuhan yang mampukan kami untuk melewati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rismas. Untuk itu, kami persilahkan. Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, Salam. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya nanti minta share screen ya. Ini bisa ya? Pak Pendeta udah dijadiin co-host, jadi bisa langsung share screen. Bisa ya, langsung share screen. Ya. Oke. Baik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur saat ini kami diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul melalui aplikasi Zoom dari rumah kami masing-masing. Kami punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami anak-anak-Mu rindu untuk membaca dan merenungkan, mendalami kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan di usia muda kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan membantu kami memberi pemahaman yang benar. Dan kami dimampukan juga untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ini kami ya Bapa, mari berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan sore hari ini terambil dari Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat 33. Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat 33. Saya minta kesediaan 2 orang, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan untuk baca bagi kita semua. Ayat 16 sampai ayat 33 ini kurang lebih ada 17 ayat ya. Ada 17 ayat. Jadi saya minta 1 orang laki-laki baca ayat 16 sampai ayat 27, lalu ayat 28 sampai ayat 33. Ayat 16 sampai ayat 25. Lalu ayat 26 sampai ayat 33, 1 orang perempuan. Silakan. Siapa saja bebas, terserah. Baca untuk kita semua. Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat 33. Belum ketemu kah? Aduh.
kesediaan Mardi deh. Mardi lagi di luar ya, sulit ya. Alvero tadi sudah nyanyi ya. Joshua Tangke. Joshua Tangke baca ayat 16 sampai ayat 25. Terus ayat 26 sampai ayat 33 itu dibaca oleh Cindy. Minta tolong Cindy ya. Langsung Pak Pendeta. Ya, silakan. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan berontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi semua orang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Silakan berikutnya Cindy. Cindy baca ayat 26 sampai 33. Ayat 26, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Ya, terima kasih untuk Cindy dan Joshua Tangke. Nah, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, tema kita sore hari ini adalah domba versus serigala. Domba, yang kita tahu tentang domba, informasi yang kita bisa lihat, kita sudah tahu tentang domba adalah binatang yang lemah. Kemudian yang berikut, domba dia tidak punya pertahanan diri. Dia binatang yang bukan saja lemah, tapi dia
cenderung tidak pernah melawan, tidak pernah berontak. Itu domba. Beda dengan kambing ya. Kalau kambing ditarik dia punya tanduk itu, dia bakal melawan. Ditarik ke depan, dia bakal melawan dengan tanduknya. Kalau perlu dia seruduk dengan tanduknya. Itu orang yang buat dia tidak nyaman, dia akan seruduk. Tapi kalau domba, dia selain binatang yang lemah, dia tidak punya pertahanan diri. Tidak ada perlawanan. Kemudian domba bergantung pada gembala. Ya, kemudian yang berikut, domba mengenal gembalanya. Dan yang berikut, domba itu sebagai binatang yang penurut. Ya, karena dia penurut, dia bergantung sekali pada gembala. Karena apa? Karena dia nggak tahu. Karena dia, saya pernah baca bahwa domba itu dia punya jarak pandang terbatas. Yang pertama. Yang kedua, domba itu kadang kalau dia mau lewati satu kali atau sungai, dia takut dengan air. Dia takut dengan air. Makanya dia selalu bergantung pada gembalanya. Nah, ketika dia tahu ada gembala di dekatnya, dia akan merasa lebih safety. Dia tidak insecure, tapi dia lebih merasa dia safety, aman. Nah, domba dalam Alkitab, saudara-saudara, kita lihat di dalam Alkitab bicara tentang domba dalam Kejadian pasal 4 ayat 4, domba itu sudah dipelihara oleh manusia sejak zaman dahulu kala. Ya, dalam Kejadian pasal 4 itu pertama-tama bicara tentang domba yang sudah dipelihara oleh manusia. Nah, kemudian yang berikut, domba dia menghasilkan banyak keuntungan bagi manusia. Ya, domba itu dia bisa menghasilkan daging, ya, badannya yang gemuk, yang tambun, kemudian wool, kulit, susu. Ya, jadi dia sangat berarti bagi kelangsungan kehidupan manusia. Daud ketika dia berzinah dengan Batseba, ya, ketika dia berzina dengan Batseba, Nabi Nathan datang tegur Daud. Dia tegur Daud, dia menggambarkan ada satu orang kaya punya punya banyak domba. Lalu tetangganya itu punya hanya satu ekor domba, tapi domba itu tambun. Tambun ini artinya dombanya selain kulitnya bagus, selain bulunya lebat, domba ini dagingnya banyak. Tambun itu empuk, padat ya, sekel gitu, montok lah gitu ya. Jadi dikatakan bahwa orang kaya itu lihat orang miskin punya satu saja, dia mau. Karena apa? Karena domba begitu menggiurkan. Domba, apalagi domba yang tambun. Ya, karena dia banyak menghasilkan. Selain daging, ya kulitnya bisa dikulitin, bisa dibuat jaket, bisa dibuat pakaian dan lain sebagainya. Ya, wool dan susunya juga bisa, susu domba itu ya. Dan dia banyak menguntungkan manusia. Nah, para gembala domba selalu mencari padang rumput yang subur. Domba yang menghasilkan itu biasanya ada di peternakan-peternakan yang rumputnya, lahannya luas. Jadi domba itu tidak stres. Domba itu biasanya ditempatkan di tempat yang luas, yang hijau, yang betul-betul sejuk. Jadi dia tidak stres. Bayangkan domba bisa stres ya. Bukan hanya manusia aja, domba juga bisa stres. Ya. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara, domba ini luar biasa unik ya dalam Alkitab. Nah, kemudian selanjutnya dalam perjanjian baru, tadi dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru domba sering dipakai sebagai kiasan. Misalnya bangsa Israel diumpamakan sebagai kawanan domba tanpa gembala. Dan mereka akan tercerai-berai seperti domba yang kehilangan gembalanya. Dan Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang mana dia datang memberikan hidupnya untuk domba-dombanya. Ya, di dalam Injil Yohanes 10 itu tentang gembala yang baik. Tuhan Yesus bilang ada dua gembala, jenis gembala. Gembala upahan dan gembala yang baik. Gembala upahan itu gembala yang hanya mau uangnya saja, hanya mau untungnya aja. Dia nggak mau perhatikan tuh domba-domba. Tapi gembala yang baik, dia betul-betul memperhatikan
domba-domba. Dan Tuhan Yesus katakan dia adalah gembala yang baik. Dia datang untuk menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya untuk domba-dombanya. Nah, tetapi Tuhan Yesus juga menggambarkan, mengumpamakan dirinya itu sebagai domba yang dituntun ke pembantaian. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 32. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu tentang domba dalam Alkitab. Berikut kita lihat yang kedua, serigala. Ini matanya ganas banget, ini giginya juga ganas ya. Serigala ini binatang yang buas, ganas. Dia punya serangan yang mematikan. Serigala ini merupakan ancaman bagi domba. Serigala dalam Alkitab digambarkan serigala itu sebagai musuh yang kejam dan galak. Serigala warnanya tidak tua menyerupai anjing besar terdapat di Palestina. Binatang itu biasanya berjalan sendiri atau dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3, 4 ekor. Serigala ini termasuk jenis serigala Eropa dan terdapat di Palestina. Secara khusus serigala merupakan ancaman. Ancaman karena apa? Karena serigala beda sekali dengan domba. Tipe domba beda berbanding terbalik dengan domba. Kalau serigala bisa berperang, kalau serigala dia punya cara untuk menerkam mangsanya, tapi domba sebaliknya. Domba dia hanya diam, dia penurut, dia tidak banyak berontak, bahkan tanpa perlawanan. Tadi di awal dikatakan, domba itu tanpa perlawanan. Beda dengan serigala. Serigala merupakan ancaman bagi domba. Ketenangan dari pemerintahan Mesias benar-benar merupakan mujizat. Ya, ketika Tuhan Yesus datang, dinubuatkan dalam Yesaya pasal 11 ayat 6, digambarkan bahwa ada satu mujizat yang terjadi. Mujizatnya apa? Serigala akan tinggal bersama-sama dengan domba. Itu adalah nubuat dari Nabi Yesaya tentang hari Tuhan yang akan datang. Nah, kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, Yakub sebagai bapa leluhurnya orang Israel, dia melihat ada salah satu anaknya punya tabiat yang suka perang, yang suka ribut, yang suka berantem, yang suka ngajak orang-orang Batak bilang parbada ya, suka cari gara-gara gitu ya. Dia itu digambarkan seperti serigala yang menerkam anaknya Yakub yaitu Benyamin dalam Kejadian pasal 49 ayat 27. Nah, Tuhan Yesus menggunakan serigala dalam Perjanjian Baru untuk memperingatkan terhadap pengkhianatan. Dalam Matius 7 ayat 15 dikatakan, waspada terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini bisa digambarkan, serigala berbulu domba. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan ini, serigala berbulu domba. Ya, dia kelihatannya sih kayaknya domba, tapi ternyata dia serigala gitu ya. Kelihatannya dia baik, kelihatannya dia aman, nyaman gitu. Ternyata dia adalah serigala. Serigala berbulu domba. Di mulutnya manis, tapi di belakangnya dia serigala. Bagaimana ketika domba di hadapan serigala? Nah, saudara-saudara, kita bisa membayangkan kalau ada seekor domba yang tidak ada perlawanan, domba yang sebagai binatang penurut, domba yang tidak ada punya kekuatan untuk dia melawan, untuk dia tangkis, untuk dia punya jurus apa saja, dia tidak punya, dan hidupnya bergantung pada gembala. Lalu bagaimana ketika dia diperhadapkan dengan serigala? Nah, ini yang menjadi satu tantangan bagi para murid Yesus. Kalau kita baca dalam bacaan kita sore hari ini, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Dia gambarkan pengutusan murid-muridnya ke tengah-tengah dunia, ibarat seperti dia utus domba ke tengah-tengah serigala. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, apa artinya dia utus kita, dia utus murid-muridnya seperti domba ke tengah-tengah serigala? Saya mencatat di sini ada hal yang luar biasa.
ya dari materi yang diberikan juga ini. Yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menghadapi dalam dunia nyata, dalam dunia real. Tuhan mengutus saudara dan saya ke dalam dunia ini. Kita diperhadapkan dengan situasi, dengan orang-orang, dengan tantangan, dengan segala hal yang bisa dikatakan itu adalah serigala. Kita diperhadapkan dengan pengutusan kita dari Tuhan kepada setiap kita orang percaya. Kita menghadapi orang-orang yang punya karakter serigala. Kita menghadapi orang-orang yang tidak menyenangkan hati kita. Kita menghadapi yang situasi, suasana, kondisi yang kadang mengancam nyawa kita, mengancam jiwa kita, mengancam iman kita. Dan Tuhan Yesus katakan bagi saudara dan saya bahwa kita diutus ke dalam dunia digambarkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Berarti kita punya karakter sebagai domba. Kita harus berhadapan dengan serigala. Walaupun ada sinetron di mana itu, sinetron di salah satu stasiun televisi, ganteng-ganteng serigala, tapi siapa yang mau diutus ke tengah serigala? Ya, itu hanya di sinetron, saudara ya. Jangan percaya sinetron. Oh, mau dong diutus ke tengah serigala, karena kan katanya ganteng-ganteng serigala. Siapa tahu serigalanya berubah jadi ganteng, gitu. Ya, saudara. Tidak pernah orang mau diutus ke tengah-tengah serigala. Apalagi kalau kita domba. Saya percaya domba kalau diserahkan di tengah-tengah serigala, udahlah, selesai sudah hidupnya. Hari itu hari terakhir bagi dia. Tapi Tuhan Yesus bilang, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai murid, sebagai orang percaya, diutus ke tengah-tengah dunia ini seperti domba ke tengah serigala. Yang kedua, apa artinya Tuhan mengutus kita seperti domba ke tengah serigala? Walaupun kita domba, kita ada di tengah-tengah ancaman seperti itu, ancaman serigala. Kita dituntut untuk tetap menjadi seperti seekor domba. Kita dituntut untuk tidak berubah menjadi serigala. Sekalipun saudara dan saya kita ada di tengah-tengah serigala. Sekalipun kita melihat karakter-karakter serigala. Sekalipun kita berhadapan dengan situasi kondisi yang mencekam, yang seperti serigala yang siap menerkam saudara dan saya. Tapi Tuhan mau utus kita ke dalam dunia ini, dan Tuhan minta kita untuk tetap menjadi sama seperti domba. Ya, jadi jangan kita bosan menjadi domba, lalu kita menjadi serigala. Wah, ini saya bosan ini. Saya bosan kok saya terus yang jadi domba, saya terus yang mengalah, kok saya terus yang begini, kok saya terus yang begitu. Nah, saudaraku, kita diutus ke dalam dunia bukan untuk menjadi serigala, tapi kita menjadi domba. Nah, maka itu mari kita terus pertahankan sikap ketulusan kita. Dalam bacaan Alkitab ini dikatakan bahwa kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, cerdik seperti ular ini bukan berarti konotasinya negatif ya. Kalau ular itu kan suka penipu, bohong kan gitu. Bukan cerdik seperti itu. Cerdik seperti ular itu artinya kalau saya baca dalam tafsiran-tafsiran yang lain, dikatakan bahwa cerdik itu dia berhikmat untuk mengambil satu keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Dia melihat segala sesuatu dengan bijak. Dia melihat segala sesuatu dengan hikmat. Lalu dia mulai mencerna di dalam pikirannya. Dia mulai mengambil dari berbagai situasi kondisi yang ada. Dia mengambil pertimbangan demi pertimbangan. Dan dia menempatkan satu keputusan pada waktu dan saat yang tepat. Tempat yang tepat. Itulah yang dinamakan cerdik. Nah, contohnya begini, saudara. Kalau kita lihat Corona ini di awal-awal tahun lalu ya, tahun lalu ketika Corona baru masuk, orang masuk ke Indonesia, orang bilang jangan takut Corona, kita kan punya iman, kita kan punya ini, kita kan punya itu. Hei saudara, firman Tuhan bilang kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kalau kita tidak cerdik, Amsal 27 ayat 12 dibilang orang berhikmat, dia ketika lihat ada malapetaka, dia lari dan dia bersembunyi. Jangan sampai kita mati konyol, itulah namanya cerdik.
Kalau kita lihat ada malapetaka lalu kita serahkan diri, ini saya. Nggak mungkin kan, itu kita bisa mati konyol. Itulah yang dinamakan cerdik. Nah, sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan bilang kita diutus ke tengah-tengah serigala, kita yang pertama, kita diperhadapkan dengan orang yang punya karakter serigala, situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan minta saudara dan saya untuk tetap punya ketulusan, punya hati, punya karakter yang tidak berubah. Kita punya hati yang mau taat, kita punya hati yang mau tetap penurut, hati yang mau tetap dekat dengan Tuhan. Tidak berubah menjadi serigala. Karena apa? Karena kalau kita tetap tulus, kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah serigala itu, ada satu jaminan dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat, saudara, bagaimana ketika domba itu di hadapan serigala? Sudah pasti domba akan kalah. Betul ya? Nggak mungkin domba itu menang. Hanya ada di cerita-cerita dongeng saja itu domba itu menang. Ya, hanya di cerita-cerita ini ya. Kalau kita lihat di cerita-cerita dongeng antara buaya dengan kelinci, buaya bisa dikalahkan oleh kelinci. Kelinci punya otak, kelinci punya ini pintar, dia akal-akalan dengan buaya, dia loncat, akhirnya dia bebas. Nah, itu cuma di cerita dongeng, saudara. Kalau domba dengan serigala diperhadapkan, sudah pasti kalau saya tanya mana yang menang, saudara pasti akan jawab serigala yang menang. Karena apa? Karena sudah kelihatan, nggak usah ditanding juga udah kelihatan. Nah, terus bagaimana solusinya? Saudaraku, firman Tuhan memberikan solusi kepada saudara dan saya. Solusi ketika Tuhan mengutus saudara dan saya ke tengah dunia ini, seperti domba di tengah-tengah serigala, domba tidak boleh jauh dari gembalanya, karena domba akan dilindungi oleh gembalanya. Domba tidak boleh jauh dari gembalanya, karena dia punya ketergantungan yang begitu kuat dengan gembalanya. Kalau dia jauh dari gembalanya, dia akan celaka. Tuhan Yesus katakan, ada domba yang tersesat, dan banyak domba yang tersesat. Karena apa? Karena dia di luar dari pantauan gembalanya. Bisa saja dia jalan, dia tidak tahu sudah sampai di mana, tahu-tahu dia tersesat, dia sudah tersangkut di semak belukar. Dan ketika dia tersangkut di semak belukar, dia sudah tidak bisa buat apa-apa. Dan dia hanya menunggu kapan ada orang. Kalau orang itu gembala yang datang menyelamatkan dia, itu syukur. Tapi kalau ada yang datang untuk ambil domba itu dan untuk bawa dia ke rumah dan dipotong, dimanfaatkan, itu selesai hidupnya. Jadi solusinya bagaimana? Domba tidak boleh jauh dari gembalanya. Nah, kalau kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Mari kita buka bersama. 1 Samuel pasal 17. Ini PA kan ya. Jadi saya bisa ambil dari bagian bacaan firman Tuhan yang lain ya. Bisa ya Windy ya? Minta waktu kan? Iya, Pak Pen, bisa. Ya, oke. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 dan ayat 35. Nah, 1 Samuel pasal 17. Kemudian Mazmur pasal 23 ayatnya yang ke-4. Oke, yang pertama 1 Samuel dulu. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 dan ayat 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Saudaraku, ini tindakan heroik
yang dilakukan oleh seorang gembala yang membela habis-habisan dombanya. Daud sebagai gembala, dia jelaskan pekerjaannya, tanggung jawabnya, bagian apa yang dia harus kerjakan ketika dia sedang menggembalakan domba-domba ayahnya. Daud bilang ketika ada kawanan ada singa atau beruang datang menerkam seekor domba, ini merupakan ancaman bagi seekor domba. Lalu Daud kejar domba itu. Bayangkan, kejar itu singa atau beruang itu. Itu kan mengejar singa, mengejar beruang, itu tindakan heroik yang betul-betul muncul dari satu sikap pemberani. Ya, karena kalau orang yang penakut, nggak mungkin dia lari kejar itu singa atau itu beruang. Ya, yang ada dia yang balik diterkam. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam Mazmur 23, Daud menggambarkan Tuhan itu sebagai gembalanya yang baik. Yang Mazmur pasal 23 ini yang sudah tidak asing. Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, saudara-saudara, tindakan Daud yang mengalahkan singa, yang melawan itu beruang ketika domba-dombanya sedang dimangsa, sedang diancam oleh mereka, Daud bilang dia kejar, kemudian dia dapat, dia hajar, kemudian dia sudah hajar, dia lepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila itu singa atau beruang itu berdiri menyerang Daud, maka Daud akan tangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara-saudara, ini luar biasa. Inilah tindakan yang Daud ketika dia menghayati tugas tanggung jawabnya sebagai seorang gembala. Dia gambarkan dalam perenungan imannya, dia gambarkan dalam perenungan spiritualnya di hadapan Tuhan. Dia tempatkan Tuhan sebagai gembalanya yang baik. Karena dia merasakan tuntunan Tuhan itu. Dia merasakan bahwa ancaman-ancaman serigala, ancaman-ancaman singa, ancaman-ancaman beruang, ancaman binatang buas, itu kapan saja bisa datang. Saudara dan saya, kita pun sama seperti Daud, kan? Kita pun kadang, ya, kapanpun ancaman itu bisa saja datang kepada saudara dan saya. Kita tidak minta itu ancaman datang, kita tidak minta itu hal yang menakutkan itu datang, kita tidak minta tantangan itu datang, kita tidak minta orang-orang yang berkarakter buruk itu, yang mengajarkan yang buruk-buruk, yang menyesatkan dan yang bla 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 itu datang. Tapi datang tanpa kita rencanakan, datang tanpa kita tahu, tanpa kita susun, tanpa kita atur, tiba-tiba datang saja. Kapanpun, dimanapun, siapapun, saudara dan saya, jangankan saudara, pendeta pun pasti banyak tantangan yang dia alami. Kapanpun, ya. Jadi saudara, mari kita lihat bahwa ternyata saudara dan saya, betul-betul firman Tuhan bilang kita diutus ke tengah dunia ini seperti domba di tengah serigala. Nah, jadi kita harus waspada, ya. Orang Jawa bilang eling lan waspodo, waspada, gitu ya. Sadar dan berjaga-jaga. Makanya Tuhan Yesus dia ingatkan murid-muridnya ketika dia ajak murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani. Ya, kemudian dia balik, murid-muridnya sedang tidur. Dia bilang apa? Hendaklah kamu berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jagalah bersama-sama dengan aku. Ya, 1 jam saja berjaga-jaga dengan aku. Jangan tertidur, artinya jangan sampai lengah. Karena apa? Karena kondisi yang tidak menyenangkan itu kapan saja dia bisa datang. Saudara, kalau kita tanya murid-muridnya, mereka duga enggak kalau malam itu juga Yesus akan ditangkap? Mereka tidak akan pernah tahu. Mereka tidak akan pernah tahu serigala itu sedang menyusun siasat untuk menangkap Yesus sebagai domba. Ya, Yesus itu kan digambarkan sebagai anak domba Allah, kan? Nah, murid-murid Yesus ketika diajak untuk berdoa bersama, diajak untuk apa? Untuk bersama-sama berjaga-jaga terhadap serigala-serigala itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tertidur. Maka Yesus bilang, mari bangun,
berjaga-jagalah bersama-sama dengan aku. Ya, jadi kapanpun situasi yang tidak menyenangkan itu pasti akan datang. Nah saudara, mungkin saat ini kita sedang sehat, mungkin saat ini kita sedang baik, mungkin saat ini kita sedang ada di atas, mungkin saat ini kita sedang menikmati banyak hal yang menyenangkan dalam hati kita. Tapi kita diminta untuk berjaga-jaga. Karena apa? Karena kapanpun suasana yang tidak baik, orang-orang yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, yang hal yang tidak, itu pasti akan kita jumpai. Kaget. Ya. Tahun lalu kita juga tidak pernah duga kalau corona ini bisa sampai seperti ini dampaknya. Nggak ada orang yang bisa membayangkan corona ini bisa masuk. Nggak ada. Bahkan sampai 1 tahun pun orang bilang kemarin sebelum 1 tahun sudah berlalu. Bulan Agustus, bulan Juli, bulan November, bulan Desember, nanti tahun baru, ini corona sudah berlalu. Mana sampai sekarang belum juga berlalu. Bahkan bilang 10 tahun lagi. Saudara, kita tidak pernah tahu kapan itu serigala yang mengancam itu datang kepada saudara dan saya. Belum lagi tambah dengan tantangan-tantangan yang dari luar, tantangan-tantangan yang dari dalam. Dan dalam diri kita sendiri itu bisa muncul kapan saja. Solusinya apa? Solusinya mari kita berjaga-jaga. Jangan jauh dari gembala. Gembala agung kita siapa? Tuhan Yesus. Dia yang akan menjaga, melindungi saudara dan saya. Apa jaminannya? Apa jaminan bagi saudara dan saya? Apa yang akan kita alami sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus? Ketika kita sebagai domba yang diutus ke tengah dunia, seperti domba di tengah-tengah serigala. Yang pertama, kita mengalami penderitaan karena mengikut Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita dibenci karena nama Tuhan Yesus. Ya, kita mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan karena mengikut Tuhan Yesus. Saudara, kita garis bawahi ya, karena mengikut Tuhan Yesus. Kalau menderita karena mengikut Tuhan Yesus, itu adalah sebuah kebahagiaan. Itu adalah sebuah kebanggaan. Tapi sebaliknya, kalau menderita karena melakukan kejahatan, itu sudah harus kita terima. Nggak usah nangis. Tapi kalau kita menangis karena kita mengikut Tuhan, berbangga hatilah, berbahagialah. Karena Matius pasal 5 ya, khotbah di bukit, dibilang apa? Berbahagialah orang yang menderita karena pemberitaan Injil, karena nama Tuhan. Karena mereka menderita karena nama Tuhan. Jadi kita harus garis bawahi, ketika saudara dan saya diutus ke tengah dunia sama seperti domba di tengah-tengah serigala, kita mengalami penderitaan karena mengikut Tuhan Yesus, karena iman kita kepada Tuhan Yesus, saudara, kita berbahagia. Dan ketika kita masih tetap menjadi domba, kita tidak berubah menjadi serigala, kita tetap mengikut Tuhan, kita tetap pikul salib, dan kita tidak melepaskan salib kita tetap ada dalam penderitaan karena iman kita kepada Tuhan Yesus, dan kita tidak melepaskan iman kita, berarti kita masih tetap sebagai domba. Karena Tuhan Yesus datang nanti saudara, dia akan memisahkan. Alkitab berkata, Matius pasal 24, tentang akhir zaman. Apa Alkitab bilang? Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dia akan pisahkan antara domba dengan kambing. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Yang domba itu adalah anak-anak Tuhan. Dia akan masuk ke dalam kebahagiaan pesta pernikahan anak domba. Yang kambing itu dia akan dimasukkan ke dalam api yang dalam tempat yang gelap. Di sanalah retak tangis dan kertak gigi yang sangat mencekam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih sampai saat ini kita menderita karena nama Tuhan, kita menderita karena mengikut Tuhan, kita menderita karena mempertahankan iman kita kepada Tuhan, saudara percayalah kita masih tetap domba. Kalau kita sudah lepaskan salib Tuhan, kita sudah tinggalkan iman kita kepada Tuhan, berarti saudara kita sudah menjadi serigala. Nah, apa janji Tuhan bagi saudara dan saya? Yang pertama, dalam ayat 20 bacaan kita, Roh Kudus dikaruniakan bagi saudara dan saya untuk menolong, memberi hikmat bagi kita. Ayat 20 dikatakan, saya baca untuk kita semua, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata bersama di dalam kamu. Nah, saudara, kalau kita diperhadapkan dengan situasi yang dimana kita dituntut untuk memilih, mengikut Tuhan, mau tetap jadi domba
atau mau berubah jadi serigala, bukan kita yang berbicara sendiri, bukan kita yang dimampukan dengan kekuatan kita, tapi Tuhan bilang Roh Kudus yang dikaruniakan bagi kita akan menolong kita untuk memberi hikmat. Ini janji Tuhan dalam firman-Nya. Yang pertama. Yang kedua, yang bertahan sampai akhir akan selamat. Ayat 22. Saya baca untuk kita. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai kapan? Bertahan sampai kesudahannya. Kesudahannya kapan? Kesudahannya itu belum sekarang, saudara. Kesudahannya itu belum sekarang. Berarti sekarang ini belum ada apa-apanya. Yes, betul. Sekarang ini belum ada apa-apanya. Berarti corona ini belum ada apa-apanya. Ya ampun, corona ini belum ada apa-apanya. Berarti kapan kesudahannya? Kita tidak tahu. Kapan Tuhan Yesus datang dan semua ini selesai, yang bertahan sampai kesudahannya, Tuhan bilang akan selamat. Wahyu 2 ayat 10c. Yang bertahan, yang selamat, dia akan diberikan mahkota. Yang setia itu dia akan diberikan mahkota kehidupan. Itu janji Tuhan bagi saudara dan saya yang diutus sebagai sama seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi kita tetap bertahan, kita akan mendapatkan upah kita. Yang ketiga, takut kepada Tuhan yang mampu membinasakan tubuh dan jiwa. Ya. Ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita. Mungkin kita dalam kehidupan real, dalam kehidupan nyata, kita belum sampai pada kehilangan nyawa karena nama Tuhan. Tapi saya percaya bagian firman Tuhan inilah yang menguatkan, yang diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus sehingga mereka betul-betul berjuang sampai akhirnya. Ya, mereka tidak pernah takut dengan orang-orang yang berusaha menggagalkan misi Allah dalam dunia. Murid-murid Tuhan Yesus yang mati mengenaskan, hanya satu murid Tuhan Yesus, yaitu Yohanes, yang mati dalam usia yang lanjut karena sakit penyakit. Tapi itu pun dia sempat dimasukkan ke dalam minyak yang panas, tapi dia diloloskan oleh Tuhan secara ajaib. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita lebih takut kepada Tuhan, karena Tuhan yang mampu membinasakan tubuh dan jiwa. Kalau kita takut pada manusia, manusia mungkin hanya bisa bunuh badan kita saja. Dia hanya bisa membinasakan tubuh kita saja. Tapi dia tidak bisa membinasakan jiwa kita. Stefanus bersaksi bagi kita dalam kitab Kisah Para Rasul. Stefanus bersaksi bahwa apa? Ketika dia di ujung hidupnya, dia dilempar dengan batu sampai dia mati, saudara, apa yang terjadi? Dia melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Apa yang terjadi? Dia lihat Yesus berdiri dan menyambutnya di sorga. Nah, itu artinya dia betul-betul lihat bahwa manusia hanya bisa membinasakan tubuh, tapi takutlah kepada Tuhan yang bukan hanya tubuh dia binasakan, tapi jiwa juga dia bisa binasakan. Yang berikut, apa janji Tuhan bagi saudara dan saya? Kita berharga di mata Tuhan. Ayat 30 dan ayat 31 dikatakan begini, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Luar biasa ya. Siapa yang bisa hitung rambut kepala? Saudara bisa nggak hitung rambut kepala saudara ya? Saya hitung-hitung nggak bisa nih kayaknya ya. Setiap hari habis sisir kayaknya ada aja yang nyangkut. Setiap kali habis keramas kayaknya ada aja yang rontok ya. Tapi saya nggak tahu berapa jumlah kepala saya. Bahkan jatuh pun tanpa seizin Tuhan. Tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita berharga di hadapan Tuhan. Ayat 30 dan ayat 31. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, itu janji Tuhan bagi saudara dan saya. Dan yang terakhir, mengakui Tuhan di hadapan manusia, Tuhan juga akan mengakui kita di hadapan Bapa di sorga. Nah, ketika saudara
kita malu bersaksi kepada orang lain tentang nama Tuhan, Tuhan juga akan malu bersaksi tentang kita di hadapan Bapa. Kalau kita tidak mau mengakui di hadapan manusia, Tuhan juga tidak akan mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Untuk itu, mari saudaraku, tetap kita jalankan tugas tanggung jawab kita sebagai domba di tengah-tengah serigala. Nah, mungkin saudara bisa bertanya, saudara bisa kita sambil mendalami kebenaran firman Tuhan ini, apa saja tantangan-tantangan yang saudara dapat, atau mungkin saudara bisa bersaksi pada kesempatan ini, apa yang saudara alami, mungkin serigala apa yang saudara alami, yang dari luar ya, yang dari luar, yang pernah saudara alami, tantangan yang pernah saudara alami di kampus, atau di sekolahmu, atau di lingkunganmu, atau dimanapun saudara berada, yang ketika itu mengancam iman saudara, mengancam keberadaan kenyamananmu karena nama Tuhan. Nah, itulah, mari kita sama-sama mendalami kebenaran firman Tuhan. Silakan diberi kesempatan bagi saudara. Saudara pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, dibully karena iman percaya, persekusi karena iman percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, kita dikuatkan malam hari ini dengan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan mengutus saudara dan saya seperti domba di tengah serigala. Jangan berubah ya jadi serigala gitu. Apalagi jadi serigala berbulu domba. Nah, ada ungkapan lain katanya, jangan jadi bunglon. bunglon itu gimana ya? Jadi di tempat dia mana berada dia ikut di situ. Ya, begitu dia hinggap di tempat pohon warna hijau, dia jadi hijau gitu. Dia hinggap di pohon warna coklat, dia warna coklat. Itu namanya bunglon. Ya, dan jadi bunglon. Adakah kesaksian dari saudara yang mau bersaksi atau mau menanggapi atau mau bertanya tentang pengalaman-pengalaman iman sebagaimana firman Tuhan malam hari ini, seperti domba di tengah-tengah serigala. Kayaknya ini khotbah pernah saya sampaikan ya pada saat pengutusan ini deh, kalau nggak salah nih. Oh, pengutusan katekisan ya, CD ya, peneguhan CD, betul. Ya, peneguhan CD Misael kan, Misael, Cecilia, wah, puji Tuhan ya, muncul lagi dia di sini. Ya, mungkin silakan Misael, Cecilia yang kemarin baru diteguhkan CD, pas juga kebetulan. Ini juga bagian firman Tuhan ya, firman Tuhan menjadi pengutusan. Domba di tengah-tengah serigala. Banyak sekali ancaman. Ancaman dari luar maksudnya. Dan ancaman itu kita diperhadapkan, kita harus siap. Jangan kaget. Ya, jangan kaget. Karena jauh-jauh hari juga Tuhan Yesus sudah sampaikan kan. Kalau mengikut Tuhan itu memang tidak pernah menyenangkan. Mengikut Tuhan itu Tuhan Yesus tidak pernah janji yang muluk-muluk. Ya, Tuhan Yesus nggak pernah nanti ikut saya, nanti kamu begini selalu berhasil, selalu diberkati, selalu di ini, selalu di itu. Enggak. Ikut Tuhan itu ada aja ya, ada aja begitu. Mari.
kadang kita mengalami tantangan-tantangan. Silakan. Siapa saja bebas. Bagaimana caranya kita untuk keluar dari solusi untuk kita bisa menghadapi? Kita tidak pernah meminta Tuhan untuk melepaskan atau melenyapkan tantangan demi tantangan. Tidak pernah. Karena apa? Karena hal-hal yang begitu karena membuat iman kita semakin bertumbuh. Karena membuat iman kita semakin bertumbuh dan semakin kita mengenal Tuhan itu siapa. Sehingga kalau kita menghadapi tantangan yang dari luar, ya jangan kaget. Anggaplah itu sebagai satu batu loncatan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan serigala, ya, kita diperhadapkan dengan serigala, itu adalah satu batu loncatan untuk kita melangkah bersama-sama untuk lebih baik lagi, untuk lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, kalau tidak ada, maka saya akan kasih kesimpulan. Kesimpulannya adalah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang diutus ke dalam dunia sama seperti domba di tengah serigala, mari kita jangan jauh dari gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia memberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Dalam minggu-minggu sengsara ini, kita menghayati penderitaan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Dan sebentar lagi kita akan masuk dalam Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, hidupnya diberikan bagi saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menjaga saudara dan saya, supaya kita bisa kuat menghadapi serigala itu. Kalau kita dekat dengan gembala agung kita, maka serigala itu kita akan bisa hadapi bersama dengan gembala kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan, saya persilakan kembali kepada MC. Pak Pendeta langsung doa syafaat ya Pak. Oh ya, oke. Langsung doa syafaat ya. Ada pokok doa yang perlu kita doakan tambahan selain dari yang sudah disampaikan? Tidak ada Pak, hanya sesuai pokok doa yang sudah disampaikan. Cecil, apa kabar? Baik, Pak Pendeta, puji Tuhan. Mohon doanya ya semuanya. Semangat Cecil. Semangat ya, Cecil. Semangat. Terima kasih. Ya, kita dukung dalam doa untuk teman kita Cecil ya. Dia akan ujian hari Senin ya. Iya, Pak Pendeta. Ya, ujian hari Senin supaya diberi kesehatan, supaya diberi kemampuan, hikmat ya. Tetap semangat ya, Cecil ya.
Iya, Pak. Aduh. Oke. Baik, teman-teman, mari kita, rekan-rekan pemuda, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami datang bersyukur di hadapan Tuhan saat ini karena kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami sebagai domba-domba yang diutus ke tengah dunia. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Bahwa ketika kami dekat dengan gembala kami yang agung, maka kami dimampukan untuk kami bisa menghadapi segala tantangan yang ada. Tuhan mampukan kami dan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik. Sebagaimana Daud yang bersaksi, bagaimana seorang gembala, dia betul-betul mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Begitu juga Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang agung. Tidak ada satu orang pun gembala yang sama seperti Tuhan, yang mampu menyerahkan nyawa bagi kami domba-domba. Dan biarlah Tuhan, ketika kami saat ini merenungkan kebenaran firman Tuhan, dalam kami menghayati minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus, kami diajarkan untuk tetap dekat dengan Tuhan. Kami bangga, kami bersyukur Engkau sebagai Allah, Engkau mau turun ke dalam dunia. Engkau mau menjadi hamba dan menderita bagi kami, supaya kami dikuatkan, supaya kami selamat, supaya kami tetap survive, kami bangkit menjalani kehidupan hari-hari hidup kami yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami yang harusnya binasa, kami yang harusnya tidak layak menerima anugerah keselamatan, kasih karunia Tuhan. Namun karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu, Engkau melayakkan, membenarkan, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami juga diberi hikmat untuk menghadapi setiap tantangan yang Tuhan izinkan kami hadapi di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Di sekolah, di kampus, di tempat kerja kami, di lingkungan sekitar kami diberikan hikmat untuk tetap menjadi sama seperti seekor domba dan bukan berubah menjadi serigala. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini Tuhan, dalam kerendahan hati kami datang berdoa. Kami mendoakan Komisi Pemuda GKO Bekasi 1. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan utus untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Penatua Parlin Damani bersama dengan pengurus Komisi Pemuda, Ketua Pemuda, dan bersama dengan semua pengurus yang ada sampai pada seksi-seksi. Tuhan Yesus yang memberkati mereka dalam segala hikmat Tuhan tambahkan, sehingga apa yang mereka kerjakan semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak Tuhan dalam Komisi Pemuda yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan di tingkat SMA ataupun perguruan tinggi, dan anak-anak Tuhan yang akan mengikuti ujian akhir di tingkat SMA ataupun ujian untuk memasuki perguruan tinggi yang mereka idam-idamkan, yang mereka impikan. Perguruan tinggi negeri, Tuhan Yesus, Engkau membuka jalan bagi setiap anak-anak Tuhan, supaya mereka dengan hikmat Tuhan, mereka berdoa, mereka belajar, mereka berusaha, dan pasti Tuhan, Engkau akan menunjukkan yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap anak Tuhan dalam Komisi Pemuda yang saat ini sedang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, anak-anak Tuhan yang saat ini sedang dalam pekerjaan. Kami berdoa Tuhan Yesus yang memberkati kami semua dalam setiap apa yang kami gumuli, setiap apa yang kami cita-citakan. Bapa, iman kami terus bertumbuh kepada Tuhan, dan segala sesuatu yang baik Tuhan berikan baik kami, baik itu jodoh, baik itu pekerjaan, baik itu setiap hal yang ada di sekitar kami, semuanya menunjang pertumbuhan iman kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergaulan pemuda-pemudi GKO Bekasi 1. Mari Bapa, Engkau berkati, beri hikmat bagi kami, supaya seperti seekor domba kami tetap bergaul. Kami tetap bergaul menjaga ketulusan, kesucian hati kami untuk tetap ada di dalam Tuhan. Kami bergaul dengan siapapun
Kami bergaul tanpa memandang siapapun dia, tapi kami tetap dekat dengan Tuhan. Kami tetap mempertahankan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Kami tidak meninggalkan iman kami. Kami tidak melepaskan salib yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami. Dan biarlah salib itu kami pikul terus sampai kami mati, sampai Tuhan panggil kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersatu hati berdoa untuk kepengurusan periodisasi pengurus yang baru. Kami berdoa Bapa juga turut campur tangan dalam segala sesuatu. Biar Tuhan yang berkenan, Tuhan yang punya gereja ini, Tuhan yang punya pekerjaan ini, Tuhan yang pilih, Tuhan yang tentukan, Tuhan yang tetapkan setiap anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, khususnya pengurus Komisi Pemuda dalam periode yang akan datang. Saya berdoa Tuhan untuk ibadah Komisi Pemuda yang setiap hari Sabtu kami laksanakan jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Biar Tuhan Yesus Engkau juga memberkati ibadah ini terus berlangsung dengan kami yang beribadah dengan sukacita, kami yang beribadah walaupun kami masih tetap secara virtual, tapi itu tidak menghalangi sukacita kami, tidak mengurangi iman kami kepada Tuhan, kerinduan kami kepada Tuhan. Kami juga bersyukur rekan-rekan pemuda kami yang ada di luar daerah, mereka yang bekerja atau mereka yang kuliah ataupun mereka yang sekolah sampai di luar daerah, di luar dari Bekasi, mereka pun tetap ikut bergabung, berpartisipasi bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk semua apa yang Tuhan berikan bagi kami. Dan itu semua kami percaya karena hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa secara khusus untuk saudara kami, Cecilia Boro Aritonang. Tuhan Yesus, mari Engkau persiapkan anakmu ini. Hari Senin dia akan menghadapi ujian. Tuhan berkati dalam segala persiapan. Ya Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, hikmat baginya. Apapun yang saat ini dia alami, apapun yang saat ini dia jumpai dalam kehidupannya, bersama dengan keluarganya, Tuhan Engkau terus jaga, lindungi, dan pelihara. Dan biarlah dia boleh menghadapi ujiannya dengan sukacita. Dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa. Ini seruan doa dan ungkapan syukur kami. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, bagi GKO Bekasi 1. Tuhan yang terus beri hikmat bagi kami semua. Terpujilah namamu ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat, penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan dan doa syafaat yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dismas. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Teman-teman, kita mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas berkat Tuhan yang tidak pernah ada habisnya dalam hidup kita. Sambil memberikan persembahan melalui QR Code atau melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar kita angkat pujian sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian.
semua makhluk di bumi di surga. Dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa untuk persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkat yang kami terima semuanya Tuhan, hanya oleh karena kemurahan hati-Mu Tuhan. Engkau yang mau mencukupkan segala yang kami butuhkan Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang hebat. Biarlah persembahan kami ini juga dapat berguna Bapa untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Warta Pemuda untuk minggu depan, hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021. Bentuk ibadahnya khotbah, pelayan firman-Nya Bapak Penatua Beni Rompas. Untuk liturgosnya ada Kak Stefani. Bahan Alkitabnya terambil dari Nehemia 2 ayat 1 sampai yang ke-8. Temanya meneladani perhatian Nehemia. Dan masih tetap sama lewat via Zoom. Teman-teman, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita mau serahkan kekhawatiran kita, kegelisahan kita, dan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya bahwa semua rencana yang Tuhan siapkan dalam hidup kita adalah yang terbaik buat kita. Untuk itu, mari kita angkat pujian semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidup
kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Baik saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan sore hari ini bahwa kita diutus ke tengah-tengah dunia ini sama seperti domba di tengah serigala. Jangan jauh dari gembala kita, karena dekat dengan Tuhan kita bisa dimampukan untuk menghadapi berbagai tantangan. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, senantiasa tinggal menyertai, memelihara, dan memberkati saudara-saudara sekalian dalam Komisi Pemuda GKO Bekasi 1, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Teman-teman, ibadah pemuda kita pada hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Rismas yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kemudian kepada Bapak Penatua Perlindungan yang sudah setia menemani pemuda. Dan juga kepada semua teman-teman pemuda yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita semua.